Tuhan. Tuhan berikan hari yang sangat cerah kepada kita semua. Jadi biasanya sebelum berfirman biasanya wajahnya serius. Setelah mengenal firman baru wajahnya menjadi ceria. Tapi sebelum memulai firman yang wajah kita udah cerah, mungkin karena besok minggu ya ini. Jadi biasanya saya juga selalu hatinya dia terburu-buru terkejar, tapi hari ini mau santai. Jadi firman hari ini mungkin bisa berjalan, tapi kita konsentrasi full. Kemudian andai kata ada yang masak di dapur, tolong selunai ya. Walaupun kita hari ini tidak makan pun tidak apa-apa ini, biar kita sama-sama konsentrasi. Judul musik kami pada hari ini adalah Aku telah melihat air matamu, ayat Allah, pasal 38 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. Pergilah. Jadi 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan terima kasih Tuhan, walaupun sepanjang perjalanan hidup kami juga seringkali menghadapi segala kesulitan, tantangan, lalu menghadapi jalan buntu, sehingga kami tidak tahu kemana kami harus pergi. Namun Tuhan, kami sungguh berterima kasih, walaupun kami sering putus asa, kecewa secara manusiawi, tapi di tengah-tengah keadaan itu pun Engkau tetap bersama dengan kami. Biarlah Tuhan memerahkan mata rohani kami, biar kami dapat melihat Engkau yang selalu berada di sisi kami, sehingga dalam keadaan sesusah apapun, jangan kami putus asa, jangan kami mengeluh kepada Tuhan, tapi kami mencari Tuhan. Kami dapat berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar melalui kesulitan yang Tuhan izinkan, justru kami dapat bertemu dengan Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Biarlah Tuhan sendiri berfirman, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebagai lanjutan dari firman Ibu kemarin, pada hari ini juga kita mau belajar tentang dua Hizkia. Hizkia menjadi raja pada usia 25 tahun. Kemudian dia melakukan reformasi agama secara besar-besaran di tanah Yehuda. Kemudian dia dapat dikategorikan sebagai raja yang baik. Di dalam sejarah bangsa Israel ada kurang lebih 5 raja yang baik, tapi Hizkia juga termasuk sebagai raja yang baik. Ia telah menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, tubuh-tubuh berhala yang selalu menjadi akar dosa penyembahan berhala bagi rakyat Israel sendiri. Ia menopang juga tiang-tiang berhala, yaitu Asyera, menguruskan bait Allah, menepati hari Paskah secara absolut. Dengan demikian, menurut kitab Kedua Raja-Raja pasal 18 ayat 5 sampai ayat 6, mengenai Hizkia ini ditulis sebagai berikut. Di antara semua raja Yehuda, baik yang sebelum maupun yang sesudah Hizkia, tidak ada yang seperti dia. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan setia kepadanya. Tidak pernah ia melawan Tuhan. Segala perintah Tuhan yang diberikan melalui Musa ditaati oleh Hizkia dengan sungguh-sungguh. Betapa herannya, betapa baiknya raja Hizkia ini. Kalau raja Hizkia begitu baik, setia kepada Allah, seharusnya Allah pun mencintai Hizkia, menyelamatkan Hizkia dari segala penderitaan, kesusahan, dan sakit penyakit. Dan ketika Hizkia dilihat dari segi individu pribadi maupun dari segi nasional, dia salah satu raja yang telah mengalami banyak kesusahan, penderitaan yang amat besar. Seperti pelajaran minggu kemarin, sempat dikepung oleh bangsa Asyur yang begitu kuat, sehingga hampir binasa. Kemudian firman hari ini pun menceritakan lagi
ia sempat sakit berat, lalu tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan. Tinggal hari kematian saja dalam penderitaan yang luar biasa. Dengan demikian, Hizkia kembali mengalami keadaan kritis dalam hidupnya secara pribadi. Walaupun andai kata kita percaya kepada Allah dengan baik, kita betul-betul hidup setia di hadapan Allah, belum tentu kita akan terbebaskan dari kesusahan hidup. Tetapi seperti Allah membiarkan keadaan yang sulit itu menimpa, bahkan sengaja memojokkan orang-orang yang dikasihinya. Kemudian di sanalah Allah siap bertemu dengan orang yang dikasihinya di saat-saat krisis secara baru. Bagaimana Hizkia dapat keluar dari keadaan yang begitu kritis di depan jurang maut itu? Hal itu adalah melalui doa. Ketika kita bertemu dengan saat-saat yang sulit dalam kehidupan kita pun, bukan kita menjadi takut, panik, putus asa, atau marah kepada Tuhan, tapi kita juga harus berdoa kepada Allah, supaya kita dapat bertemu dengan Allah yang hidup sebagai Allah pribadi kita. Dengan demikian, kita harus masuk ke dunia iman yang lebih tinggi daripada saat sekarang. Semua melalui doa tangisan air mata dari Hizkia, kita pun dapat belajar apa itu doa, agar kita dapat mengalami kasih karunia mujizat dari Tuhan secara baru, secara pribadi. Kemudian kita dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari kita lihat ayat 1, kita baca sama-sama ayat 1. Oke, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, andai kata badan kita terasa tidak enak, pencernaannya kayak sering terganggu, kemudian walaupun di dalam hati kita ada rasa takut, kita pergi ke rumah sakit, diperiksa, kemudian andai kata kita mendengar perkataan dari dokter, misalnya di tubuh kita ada penyakit yang sangat serius, katakanlah kanker lambung stadiumnya 4, tinggal 3 bulan lagi. Kalau kita mendengar kira vonis yang seperti itu, bagaimana kesan perasaan hati kita? Pasti betapa susah, betapa sedih hati kita. Tapi andai kata mendengar pesan kematian pun bukan dari manusia yang bisa salah, tapi dari Allah secara langsung, betapa hati Hizkia menjadi lebih putus asa, sedih. Dikatakan, apabila seseorang jatuh pada penyakit parah seperti kanker, biasanya respon orang tersebut terjadi begini sesuai dengan tahapan demi tahapan. Tahapan yang pertama, katanya tahap penyangkalan. Tidak mungkin aku punya penyakit kanker. Dokter itu mungkin goblok, dia salah mendiagnosis tubuh saya tidak sakit. Jadi dia dengan segala cara, dia mencoba menyangkal fakta, kemudian berusaha keras untuk mengingkari masalah yang dihadapinya. Tahap kedua, dia mulai menggerutu, marah kepada keadaannya. Gara-gara siapa aku jatuh sakit begini, mencari kambing hitam? Kemungkinan ini gara-gara suamiku yang bandel, atau istri yang tidak kooperatif, anak-anak yang suka bandel, mertua, atasan di tempat kerja, gara-gara mereka aku sakit, kemudian menyalahkan mereka. Akan tetapi, jika melewati tahap kedua ini, tak lama kemudian dia mau mulai menerima fakta dan realita itu sebagai realita yang pahit. Akhirnya menjadi putus asa. Sekarang sudah habislah hidupku. Buat apa saya salahkan orang ini, orang itu, karena hidupku sebentar lagi habis. Kemudian dia menjadi putus asa, menyerah, kemudian akan mengalami kematian dalam keadaan yang sedih, tak berdaya. Itulah proses-proses orang-orang yang mengalami keadaan yang susah. Tapi saudara-saudara, bagaimana respon Hizkia
ketika dia mendengar bahwa penyakit dia tidak bisa disembuhkan, sebentar lagi dia harus mati. Hizkia tidak menggerutu, tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak putus asa, tidak mau frustrasi, tapi dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara, apa hak istimewa yang paling besar bagi kita sebagai orang yang percaya? Jawabannya, ketika semua orang sedang kecewa, putus asa, frustrasi, tapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita tetap mempunyai pengharapan, lalu dapat berdoa kepada Allah. Itulah hak istimewa yang paling besar bagi kita sebagai orang yang percaya. Amin. Bagaimana Hizkia berdoa kepada Allah dalam keadaan yang begitu kritis? Yang pertama, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, lalu dia berdoa dengan sepenuh hatinya. Yang pertama, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, kemudian dia berdoa dengan tangisan air mata. Mari kita lihat ayat 2 dan 3. Mari kita baca sama-sama ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Ayat kedua mengatakan Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, arti Hizkia berpaling muka pada dinding itu adalah dia membelakangi dunia dan semua manusia-manusia lain, kemudian dia meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Hizkia adalah seorang raja. Sebagai seorang raja, sebetulnya dia bisa menggunakan segala caranya biar dia dapat sembuh dari penyakitnya. Dia dapat memerintahkan semua tabib untuk menemukan cara penyembuhan terhadap penyakit yang dia derita. Ia dapat menyuruh juga kepada semua pemimpin di provinsi untuk mencari makanan, cara terapi, segala macam ramuan-ramuan yang kira-kira dapat menyembuhkan penyakit dia. Menurut kedua Tawarik pasal 16 ayat 12, di situ ada kisah tentang Raja Ahaz, yaitu raja ketiga di tanah Yudea. Dia juga sempat sakit kaki, kemudian hampir mati. Pada saat itu, ia tidak minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi dia bersandar kepada tabib-tabib saja. Kemudian setelah 2 tahun menderita, akhirnya Raja Asa mati. Sebelumnya, Raja Asa merupakan raja yang lumayan baik. Ia juga menghancurkan patung-patung penyembahan berhala. Kemudian menurunkan ibunya sendiri dengan alasan ibunya itu menyembah kepada tiang-tiang Asyerah. Tapi ketika dia jatuh sakit pada bagian kakinya, ia tidak mau bersandar kepada Allah, dia tidak mau berdoa kepada Allah. Walaupun ia kelihatan tadinya cukup rohania, memiliki iman yang sangat baik, namun pada saat yang betul-betul krisis, ia tidak mau percaya kepada Allah, tapi dia mau bersandar kepada tabib-tabib secara manusiawi. Ahaz, yaitu bapaknya Hizkia pun, ketika Israel Utara akan menyerang, walaupun diberi nasihat dari Nabi Yesaya untuk meminta tanda kepada Allah, tapi dia tidak mau meminta tanda kepada Allah. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Walaupun kedengarannya sangat rohania, sangat rendah hati, namun bagi dia tidak ada iman sama sekali. Dia tidak mau meminta pertolongan dari Tuhan. Karena dia tidak percaya kepada Allah, dia telah meminta pertolongan kepada Raja Asyur. Akhirnya gara-gara itu, ia mendapat kesusahan yang lebih besar. Karena bangsa Asyur yang ia andalkan itu justru menyerang Yehuda seperti singa yang lapar. Apabila seseorang menghadapi keadaan yang betul-betul sulit, baru kita dapat mengetahui orang macam apakah orang itu. Karena pada saat kritis, baru akan terbongkar tentang watak asli orang tersebut. Biasanya bagi seorang laki-laki, pada saat yang biasa-biasa berbuat-buat, secara sangat rohania, dia punya iman.
Tapi ketika memecahkan masalah pernikahan, baru diketahui apakah dia betul-betul orang yang mencintai Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan, atau dia mau hidup sesuai dengan menuruti hawa nafsu darinya. Apa ia benar-benar orang yang bersandar kepada Allah, atau dia seorang manusia yang selalu bersandar kepada hal lain? Saat-saat biasa tidak bisa diketahui, tapi saat-saat kritis, watak asli orang itu semuanya akan terbuka. Walaupun Hizkia adalah seorang raja, ia tidak mau menggunakan cara-cara duniawi, cara-cara manusiawi. Pandanglah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan saja. Hizkia hanya mau memandang Allah, dia berpaut kepada Allah saja. Hizkia betul-betul percaya bahwa kunci untuk memecahkan masalah penyakit itu hanya ada di tangan Allah. Oleh karena itu, dia memutuskan segala sesuatu di dunia ini, kemudian dia memalingkan mukanya ke hadapan Tuhan. Dia mau berdoa dengan mempertaruhkan nyawanya. Saudara-saudara yang kami hormati, apa itu doa? Doa adalah menutup pintu terhadap dunia, kemudian kita membuka pintu selebar-lebarnya kepada Allah. Ketika kita berada dalam jalan buntu, terkepung dari segala arah, ke depan tidak bisa, mundur juga tidak bisa, ke kiri ke kanan tidak bisa. Pokoknya ketika segala penjuru tertutup, kita berada di ujung jurang maut, mana bisa menyelamatkan kita? Mana yang bisa menjadi jalan keluar bagi kita? Pasti di mata kita tidak kelihatan, sama sekali tidak kelihatan. Tetapi yang jelas, Allah tahu, Dia tahu akan segala sesuatu yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, kita harus berdoa kepada Allah. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang tidak bisa ia mengerti, dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 8 sampai ayat 10, Ayub sendiri berkata, sesungguhnya kalau aku jalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak ku dapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ialah itu iman yang dimiliki oleh Ayub. Menurut pengucapan Ayub, siapakah yang tahu akan jalan hidup kita? Siapa? Tuhan ya. Tuhan Allah kita. Walaupun kita tidak tahu kemana, tapi Tuhan Allah kita, Dia satu-satunya yang tahu. Dia saja tahu jalan untuk memecahkan segala masalah pergumulan hidup kita. Hanya Allah sajalah yang sudah mengenali jalan penyembuhan, jalan pengobatan. Hanya Allah sajalah mengenal jalan yang menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu, kita harus maju kepada Allah ini, berdoa kepada Allah dengan mempertaruhkan segala sesuatu. Berdoa dengan memalingkan muka kita ke arah diri. Segala rasa kesayangan kepada dunia ini dibuang. Hati yang mau bersandar kepada manusia pun dibuang. Hati yang berarah kepada pertolongan manusia pun harus dibuang. Kemudian ketika kita berdoa dengan berseru-seru kepada Allah, dengan menggunakan segala kekuatan kita, perhatian kita, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Menurut kita pada ayat pasal 15, Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjara setelah mereka memberitakan Injil di tanah Filipi. Pakaian mereka menjadi sobek, dibuat telanjang, dipukul banyak, kemudian dipenjarakan. Padahal kesalahan mereka hanya adalah memberitakan Injil saja. Kemarin saya mendengar kabar yang sedih dari Mongolia. Ada missionary Paulus Guan, dia sebagai direktur Mongolia. Sudah 22 tahun dia melayani di misi di Mongolia sebagai profesor. Tapi karena dia ketahuan sebagai misionaris, kemarin dialami deportasi. Di segala suatu bisnisnya, kampusnya harus ditinggalkan
karena hanya alasan dia memberitakan Injil kepada mahasiswa-mahasiswa di Mongolia. Kemarin dia, kemudian keluarganya, semuanya suruh deportasi, dipulangkan ke Korea. Mendengar itu, hati saya begitu sedih. Mungkin Paulus dan Silas yang ditangkap setelah memberitakan Injil, betapa hati mereka begitu sedih. Mereka diperlakukan sebagai penjahat yang paling jahat. Kemudian, kedua kaki pun diikat dengan rantai besi, sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau orang biasa mengalami keadaan seperti itu, pasti langsung marah, semangat pun jatuh, menjadi ketakutan, putus asa, lalu sudah pasrah dalam keadaan tidak berdaya. Kemudian hanya sangat mudah mengeluh kepada Allah, mengutuki nasibnya yang begitu sedih. Mengapa kami sudah melayani karya misi dunia dengan sungguh-sungguh, sampai kami berkorban banyak? Mengapa Allah tidak menolong kami? Mengapa Allah tidak peduli terhadap keadaan kami? Hidupku sudah habis di sini di penjara yang dingin. Aku sebentar lagi mati di penjara dingin ini. Di dalam penjara, semua arah tertutup. Maka mereka sangat wajar hanya mencucurkan air mata sambil menunggu hari eksekusi hukuman tersebut. Tapi di tengah-tengah malam, Paulus dan Silas bangun. Walaupun mereka berada dalam keadaan yang begitu sulit, mereka menengadah ke atas, lalu mulai memuji Tuhan sambil berdoa kepadanya. Suara nyanyian mereka begitu besar, sehingga Alkitab mengatakan semua orang mendengar nyanyian mereka. Pada saat itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi gempa yang dahsyat. Pintu-pintu penjara semuanya terbuka sendiri. Rantai yang tadinya mengikat kaki mereka pun terputus. Segala sesuatu mengikat mereka, semuanya terlepas. Ya, betul sekali. Itulah kekuatan doa dari orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memiliki kemampuan yang menggerakkan bumi dan langit. Melihat keajaiban dan tidak kelihatan Paulus dan Silas, penjaga-penjaga penjara pun takut, kemudian mereka bunuh diri. Pada saat itu, kepada mereka, Paulus memberitakan Injil. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu dan sisi rumahmu pasti akan selamat. Akhirnya, para penjaga penjara pun, seluruh keluarga pun percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah karya Roh Kudus yang sungguh luar biasa melalui kejadian yang dari segi manusia yang kurang baik, tapi itulah yang terjadi. Ketika suatu pintu tertutup di mata kita secara manusiawi, kita harus percaya bahwa Allah sedang menyiapkan dan Allah membuka suatu pintu baru yang belum kita ketahui. Tuhan sama dengan cara mengantarkan kita ke pintu yang dibukakan oleh Tuhan itu. Dengan demikian, ketika kita menghadapi keadaan yang susah, ketika tidak ada kelihatan apa-apa di mata kita, seperti masa depan kita kelihatan gelap gulita, dalam keadaan itu pun jangan putus asa, jangan takut, tetapi kita harus berdoa seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia. Andai kata kita dapat berdoa, pintu pun pasti akan terbuka. Kalau kita bisa berdoa, jalan pasti akan kelihatan. Jika asal kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh, kita dapat hidup kembali. Asal kita dapat berdoa, sakit penyakit yang seserius apapun, tantangan yang sebesar apapun, orang yang sekeras apapun, pasti semua masalah itu akan dibereskan. Allah pasti menyatakan kuasanya dan kasihnya mendengar doa kita yang begitu sungguh-sungguh, sehingga semua masalah yang kita hadapi pun pasti dapat dipecahkan. Karena Allah sengaja menuntun kita ke jurang atau pojok, karena Allah ingin membuat kita bertemu dengan Dia, bukan sebagai Allah di dalam imajinasi kita, atau sebagai Allah yang abstrak, Allah yang sama-sama, tapi sebagai Allah yang betul-betul hidup dan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita melihat Injil Yohanes pasal 11 juga, ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus sengaja membiarkan Lazarus mati karena Tuhan ingin memperlihatkan siapa dirinya kepada Maria, Marta, dan kepada Lazarus, bukan sebagai kami yang hanya menyembuhkan sakit penyakit,
Tapi karena Yesus ingin menyatakan dirinya sebagai Allah yang dapat menghidupkan orang mati. Untuk itulah Allah kadang menuntun hidup kita juga ke jalan buntu, ke jalan yang betul-betul di jurang maut. Jadi ketika keadaan kita kelihatan tidak baik, jangan putus asa, jangan menurut. Tapi seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia, mari palingkan muka kita ke arah dinding. Kemudian kita mencari Allah, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau itu, Allah akan memperlihatkan jalan hidupnya, lalu pasti menyelamatkan kita. Semua kita semua melakukan doa yang hanya tertuju kepada Allah saja, seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia. Amin. Yang kedua, Hizkia berdoa dengan tangisan air mata. Mari kita lihat ayat 3 sekali lagi. Kita baca sama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Ia berkata, aku mengisahkan kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia maju kepada Allah, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Namun bukan doa Hizkia itu dilakukan secara formalitas atau asal-asalan. Hizkia tidak berdoa secara terburu-buru kayak seperti makan Indomie 5 menit selesai begitu saja. Dikatakan ia berdoa dengan menangis dengan sangat. Sekali lagi, Hizkia adalah seorang raja. Namun ia tidak mencari gengsinya atau harga dirinya sebagai seorang raja. Ia tidak mencari air muka ataupun secara formalitas. Hanya seperti seorang anak kecil, bila mana lapar, dia minta ASI sampai ASI itu diberikan nangis terus. Jika sakit menderita, bayi itu terus menangis sampai dia sembuh. Hizkia pun melakukan hal yang sama kepada Allah dengan sikap yang sama. Tuhan, tahukan betapa aku mencintai Engkau. Betapa aku berusaha keras untuk hidup di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Aku telah menghancurkan patung-patung berhala, tiap-tiap penyembah berhala, menjauhi bukit-bukit pengorbanan. Sebab semua hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan, selamatkanlah aku. Aku baru usia 39 tahun. Aku begitu banyak tugas yang harus ku selesaikan. Tolong Tuhan, tolong. Kemudian dia berdoa lagi. Hizkia sedang bukan membanggakan kebenaran diri sendiri atau jasa-jasa yang dia telah lakukan. Dia hanya menyatakan betapa dia mencintai Tuhan. Betapa ia sungguh-sungguh berusaha keras untuk membangun Israel sesuai dengan kehendak Allah, dengan melakukan kehendak Allah. Semua isi hatinya diutarakan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia minta tolong supaya Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Dan jika menurut ayat 14 dikatakan Hizkia itu berdoa dengan tangisan air matanya, seperti burung layang-layang, seperti burung dara, seperti burung merpati, sampai matanya menjadi bengkak, letih karena terus menangis, menengadah ke atas sambil menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dua tangisan air mata memandang Allah saja dalam keadaan segala harapan putus asa, tapi menaruh segala pengharapannya, kekuatannya kepada Allah saja. Dalam hal ini tidak ada gengsinya, tidak ada formalitas, tidak ada harga diri. Lihat ayat 16b. Hizkia pun berdoa seperti itu. Buatlah aku sehat, buatlah aku hidup, buatlah aku hidup bagimu. Untuk Hizkia sangat sederhana dan jelas, tapi sangat sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa dengan tangisan air mata, kita mudah berpikir bahwa kita harus, ketika kita berdoa, kita sangat mudah berpikir seolah-olah kita harus menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata yang sangat indah supaya Tuhan mendengar doa kita. Itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk orang lain yang mendengar doa kita. Tapi di dalam doa, bukan ada suatu cara yang benar, ada suatu rumusan, atau kepintaran-kepintaran,
harus menggunakan kata-kata indah, sama sekali tidak. Allah kita bukan melihat kemampuan kalimat-kalimat, kata-kata yang indah yang kita ucapkan. Dia melihat kesungguhan hati kita, urgensi yang tergantung di dalam doa kita. Kemudian Tuhan menjawabnya. Amin. Walaupun kita tidak pintar omong, doa kita tidak elegan. Ketika kita berdoa dengan menangis dengan sangat, Allah melihat kesungguhan hati kita, kemudian Dia menjawabnya. Mari kita baca sama-sama ayat 5. Apa tanggapan Tuhan setelah Tuhan melihat, mendengar doa Hizkia yang begitu sungguh-sungguh? Mari kita baca sama-sama. Pergilah 1, 2, 3. Melihat Hizkia yang berdoa dengan begitu sungguh-sungguh, hati Tuhan menjadi sangat terharu. Lalu Tuhan berfirman kepada Yesaya, pergilah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Tuhan menjawab, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu. Saudara-saudara, Allah kita tidak mengabaikan doa Hizkia yang begitu sungguh-sungguh. Allah tidak bertindak seolah-olah Ia tidak melihat apa-apa. Air mata Hizkia itu seolah-olah tidak dilihat. Allah tidak bertindak seperti itu. Segala sesuatu telah didengarnya, segala sesuatu telah dilihatnya. Doa tangisan air mata Hizkia telah menggerakkan, mengharukan hati Allah. Menerima doa tangisan air mata, Allah mengubah rencana yang semulanya. Biasanya apa yang telah dirancang oleh Allah tidak mau diubah oleh Allah. Tapi ketika Allah melihat orang yang dikasihinya sedang menderita, berdoa dengan sungguh-sungguh dengan tangisan air mata, hati Allah pun tidak tegang, tidak kuat, sehingga menurut ayat 8 Allah mengubah bayangan mata mundur ke belakang 10 derajat sampai mengatakan perubahan sistem tata surya. Allah memperpanjang umur Hizkia. Menurut ayat 21, dengan mengambil sebuah kue lalu ditaruh pada bagian sakit barat yang diderita oleh Hizkia, sehingga penyakit Hizkia menjadi sembuh secara sempurna. Betapa baiknya, betapa herannya, betapa penuh dengan kasih sayang Allah terhadap umat yang dikasihinya. Tidak demikian, doa tangisan air mata memiliki daya keterharuan yang mampu menggerakkan kata Allah. Doa tangisan air mata dapat membawa kemampuan yang supernatural sampai mengubah prinsip dunia alam juga. Jadi saudara, kita dapat mengetahui betapa Allah senang dan berkenan kepada doa tangisan air mata dari umat yang dikasihinya. Kalau kita buka kitab 1 Samuel pasal 1, di situ Hana mempunyai masalah kehidupan yang sangat serius, yaitu dia seorang mantu, tidak dapat melahirkan anak, sehingga dia membawa masalah kehidupan itu kepada Allah sambil berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tidak dapat melahirkan anak, itu saja sebenarnya membuat hati dia begitu susah, begitu sedih. Tapi setiap saat ketika penina, yaitu musuhnya terus menusuk hatinya dengan kata-kata yang begitu tajam. Pada waktu itu, Hana datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan tangisan air mata, sambil membuat Tuhan ajar kepada Allah. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta Allah, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Akhirnya Allah mendengar doa Hana ini yang begitu sungguh-sungguh. Allah memberikan Samuel yang kepada Hana yang tidak dapat hamil.
Kemudian kepada Hana diberikan juga 5 anak laki-laki, 2 anak perempuan sebagai penerusnya. Kau juga seorang yang selalu berdoa dengan tangisan air mata. Kalau kita baca kitab Mazmur, di sana di sini doa-doa Daud yang dengan penuh dengan tangisan air mata tertulis. Mazmur pasal 6 ayat 6 berbunyi, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menengahi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kiribanmu. Bukankah semuanya telah ku daftarkan? Saudara, betapa hati Daud susah, begitu banyak menangis, sampai dia mengatakan air matanya membanjiri ranjangnya. Betapa dia bertangis banyak, sampai air matanya silakan ditabung ke dalam kiriban Tuhan. Saudara, air mata kita bukan suatu air atau cairan biasa. Kita tidak dapat menganalisa air mata itu dengan mengatakan yang kadar air 90%, garam itu 0,3%. Kita tidak bisa mengatakan air mata seperti itu. Air mata adalah suatu ekspresi kemurnian jiwanya. Air mata adalah permulaan dari kesungguhan hati seseorang. Kemudian itu adalah bukti pertobatan dari seseorang di hadapan Tuhan. Air mata dapat disebut sebagai obat pembersih yang dapat mengikiskan kotoran dan menyucikannya. Oleh karena itu, Allah sangat berkenan kepada doa tangisan air mata. Lalu Allah siap untuk mengabulkan doanya. Oleh karena itu, Charles Spurgeon yang sebagai seorang hamba Tuhan yang sangat hebat, dia pernah berkata, air mata dari umat Tuhan adalah jalan tol menuju ke kerajaan Allah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati ibadah hari Rabu, meeting Sabtu, supaya lebih banyak saudara-saudara datang berkumpul berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya di tengah-tengah persekutuan kita jawaban doa kita sering terjadi. Kemudian orang ini orang itu bersaksi, ketika aku berdoa, ketika aku menghadapi masalah begini, ketika aku berdoa kepada Tuhan, puji Tuhan, Tuhan mendengar doa saya, Tuhan melakukan mujizat. Semoga kesaksian-kesaksian itu begini, doanya yang terjadi di tengah-tengah persekutuan kita juga. Amin. Memang dulu sering kami saksikan saudara-saudari yang berdoa begitu sungguh-sungguh sambil menangis. Melihat hal itu, hati saya pun menjadi sangat terharu. Lalu ingin menolong mereka, aku juga menolong untuk mereka dengan sungguh-sungguh. Kalau saya yang sebagai manusia yang biasa, aku juga memiliki perasaan seperti itu. Coba bayangkan saudara-saudara, Allah kita yang penuh dengan perhatian kasih sayang. Ketika kita berdoa dengan tangisan air mata dengan sungguh-sungguh, betapa lebihnya hati Tuhan melihat diri kita. Apakah Allah membiarkan kita binasa begitu saja? Tidak. Allah kita bukan Allah yang cuek begitu saja kepada kita yang berdoa dengan tangisan air mata. Allah kita bukan Allah yang tidak peduli terhadap segala penderitaan, kesakitan yang sedang dialami oleh anak-anak yang dikasihinya. Amin. Amin. Oke, jadi coba kita nyanyi 69 beralamat kepada Tuhan. Saya tahu di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara, ada banyak masalah. Kemudian masalah-masalah yang kita hadapi itu hanya dapat dipecahkan oleh Tuhan. Orang tua kita, gembala kita, teman-teman kita, mereka tidak sanggup memecahkan masalah kita. Tapi yang jelas, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah kita mendengar doa kita, Allah kita mengabulkan doa kita, sambil menghadap Tuhan, sambil membayangkan Allah yang mendengar doa kita. Mari kita coba nyanyikan ayat yang dari 69, beralamat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
kasih-Nya pada dirimu. Orang yang memuji menyembah, orang yang mengenali kebaikan-Nya, Allah yang telah menciptakan dirimu, jadikan Tuhan anaknya. Dengan mata penuh kasih, Allah senantiasa melihatmu. Dengan telinga yang peka, Allah senantiasa mendengarkanmu. Dalam rambut diberi sinar olehnya, rintihan kecilmu pun didengarkannya. Di mata pun kamu berhadapan dengan Allah, berhadaplah padanya. Terima kasih. Dengan mata penuh kasih, Allah senantiasa melihatmu. Dengan telinga yang peka, Allah senantiasa mendengarkanmu. Dalam rambut diberi sinar olehnya, rintihan kecilmu pun didengarkannya. Di mata pun kamu berhadapan dengan Allah, berharaplah padanya. Saudara, apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang murni, Allah pasti mengasihani kita. Lalu Dia menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Tulis pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan Yesus mengatakan, jika ada sesuatu yang membuat kita berduka cita, menangis, kemudian karena masalah itu kita asal datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, jadinya duka cita itu menjadi sukacita. Karena Tuhan akan mendengar doa kita, Tuhan akan menjawab doa kita. Apa masalah zaman sekarang? Hal itu adalah orang-orang telah kehilangan air mata. Hati mereka begitu kering, air mata tidak dapat ditemukan lagi di dalam hati mereka. Hatinya penuh dengan kemarahan, kebencian, kekerasan. Karena mereka tidak menaruh perhatian kepada orang lain. Tidak ada alasan untuk menangis untuk orang lain juga. Kita harus memulihkan dua tangisan air mata yang telah hilang dari kehidupan rohani kita. Melihat kebinasan kota Yerusalem, Tuhan Yesus menangis sambil mengatakan, "Wahai Yerusalem, Yerusalem." Nabi Yeremia juga menangis sambil melihat kebinasan bangsa Israel, sampai air mata Yeremia keluar seperti sungai. Rasul Paulus pun menasihati setiap orang satu persatu dengan tangisan air mata siang dan malamnya. Semoga Tuhan berkenan kepada diri kita. Kita pun dapat menangis melihat dunia generasi yang semakin luntur secara rohani.
supaya kita memanjatkan doa syakal untuk dunia ini. Amin. Saudara, di Korea ada seorang dokter yang rajin memberitakan Injil, namanya Dr. Lee Byung-woo. Dia seorang dokter spesialis kanker. Lalu dia menulis sebuah buku yang berjudul "Jika Anda Mau Hidup, Silakan Menangis." Di dalam bukunya, ia melakukan analisa mengapa kira-kira kaum perempuan lebih panjang umur daripada kaum laki-laki. Pasti ada banyak faktor-faktornya, ada itu faktor jenisnya, kemudian sifat, kemudian pola makan. Tetapi di dalam bukunya dia mengatakan rahasia kenapa kaum wanita lebih panjang umur itu karena tangisan air mata yang sering dicucurkan oleh kaum perempuan. Karena dalam air mata terkandung globin A, dan globulan A ini dapat deteksi segala cacat berbahaya yang ada di dalam hati dan tubuh manusia. Rasa marah, benci, sedih, keluh kesah, racun-racun ini semuanya akan keluar dari hati dan tubuhnya ketika orang itu menangis bersama dengan air mata keluar. Racun-racun ini juga semuanya keluar. Kalau wanita sering menangis sehingga racun-racun seperti ini keluar, luka hati pun dapat diobati, dapat disembuhkan. Sedangkan kaum laki-laki biasanya dipendam di hatinya. Kemudian ingin memecahkan dengan minuman keras, maka racun itu bukan keluar, tapi semakin bertumbuh-tumbuh. Akhirnya itu menjadi penyakit, menjadi kanker. Kemudian kebanyakan laki-laki lebih cepat mati. Jadi bapak-bapak yang tadi bernyanyi, kalau mau panjang umur, sering menangis. Oleh karena itu di setiap kesempatan, Dr. Lee ini selalu menegaskan betapa pentingnya terapi tangis, terapi air mata. Memang otak kita pintar. Yang ketika terapi ketawa juga sama. Sebenarnya hati kita tidak senang. Tapi ketika kita sengaja ketawa, walaupun keadaan kita tidak mau mati, ketika kita sengaja ketawa, otak kita dia tidak tahu ini betul-betul senang atau tidak. Kemudian dia mengeluarkan banyak endorfin sehingga keadaan hati kita, tubuh kita menjadi baik. Tangisan air mata juga sama. Sebenarnya kita tidak mau menangis. Tapi ketika kita menangis, tubuh kita, otak kita keliru. Kemudian dia akan membersihkan segala cacat berbahaya yang ada di dalam tubuh kita. Semuanya dapat disembuhkan. Jadi slogan yang sering dia gunakan adalah, "Hai engkau kaum laki-laki, ayo kita menangis sama-sama." Jika ada kesempatan, ia selalu mengajak, "Ayo mari kita menangis." Ketika pasiennya datang, berangkul pasien, kemudian dia sama-sama menangis. Setelah 1 jam menangis bersama dengan pasien mengatakan, "Saya sekarang lega, terima kasih dok." Kemudian dia mereka pulang begitu saya. Bagi dokter ini, katakannya ada 7 prinsip dalam menangis. Karena di dalam bahasa Korea dimulai semuanya kata mu, sehingga 7 mu. Yang pertama, 무조건 우십시오. Yang penting Anda menangis saja. prinsip kedua, 무차별적으로 우십시오. Jangan tanggung-tanggung, pokoknya menangis terus. Yang ketiga, 무시로 우십시오. menangis selalu. Yang keempat, 무조건 많이 우십시오. menangislah sebanyak mungkin. Yang kelima, 무릎을 꿇고 우세요. menangis dengan berlutut. Yang keenam, 무시를 당해도 우세요. walaupun diejek orang, tetap menangis saja. Ketujuh, 무엇보다 먼저 우세요. menangis terlebih dahulu daripada hal apapun. Teman-teman, kiranya kita pun rajin menangis di hadapan Tuhan, bukan di depan manusia ini. Mari kita menangis, bukan tangisan air mata kurang baik. 2 tangisan air mata lebih berharga daripada permata. Kita Mazmur 126 ayat 5 ayat 6 berbunyi sebagai berikut. Orang-orang yang benar dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang berjalan maju dengan menangis sambil menaruh benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Kehidupan kita penuh dengan prinsip paradoks. Lalu kita pasti maunya tetap terus. Tidak ada yang mau menangis. Lalu kita tidak mau bertangisan air mata. Tidak mau berapa. Tapi di mana tidak ada air mata, di situ tidak ada kasih karunia Allah. Jika bagi kita masih ada air mata yang sungguh-sungguh, hal itu adalah tanda bahwa kita masih hidup. Tadi Ida mengatakan orang yang hidup saja bersyukur. Orang yang menangis saja, itu juga yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup saja. Bagi orang yang sudah mati, tidak ada tangisan air mata. Seorang gembala, andai kata mempunyai domba yang nakal, kemudian untuk domba itu bila mana dia bisa melakukan doa yang tangisan air mata, dia adalah gembala yang bahagia. Orang yang mempunyai pokok yang banyak sangat serius sampai bila mana dia tidak berdoa, ia tidak bisa menangis, dia adalah orang yang sungguh berbahagia di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, karena segala sesuatu kelihatan berjalan mulus, kita sudah puas diri terhadap keadaan saat sekarang, kemudian kita tidak berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang itu adalah orang yang rohaninya sudah mati. Di dalam pasal 39, walaupun tadi kita tidak baca, setelah ini dia sembuh dari penyakitnya, dia memperlihatkan segala kekayaan harta kepada para utusan Babel. Kemudian dia mendapat peringatan yang sangat keras dari Allah. Hal itu adalah kerajaannya segala akan runtuh, segala harta kekayaan yang diperlihatkan, dibanggakan oleh Raja Hizkia, semuanya akan diambil, diangkut ke Babel. Apa artinya saudara-saudara? Ketika Hizkia mau dengan kebahagiaan, kemudian dia tidak berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kutukan yang menakutkan akan menimpa kepadanya. Tidak ada masalah, kesulitan, tidak ada doa yang sungguh-sungguh. Bukan suatu keadaan yang baik bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika Samuel mundur sebagai hakim, sebagai pemimpin, dia katakan kepada bangsanya, saya tidak akan melakukan dosa, yaitu tidak berdoa. Walaupun dia mundur sebagai pemimpin, sebagai hakim, dia menyatakan dia tetap berdoa untuk bangsanya. Memang kita harus berdoa pada saat susah, tapi pada saat pemberkatan pun kita harus berdoa, jangan tertidur. Di dunia ini mana ada orang yang tidak punya masalah. Saya tahu di dalam hati saya, di dalam kehidupan saya, di dalam keluarga saya, kemudian di dalam kehidupan Anda juga pasti ada masalah. Orang yang tidak punya masalah itu satu, orang yang sudah mati. Bagi orang yang mati tidak ada masalah. Jadi sedikit saja kalau kita menaruh perhatian dengan sensor tahu, kita dapat temukan begitu banyak pokok doa yang harus kita tanyakan kepada Tuhan. Pertama-tama kita harus berdoa untuk unsur-unsur dosa yang terdapat di dalam hati kita, yang selalu menghalangi kita, mengganggu kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Kita harus berdoa juga jiwa-jiwa muslim, jiwa-jiwa kampus, supaya mereka mengenali kebenaran. Biar mereka bertobat, mereka berbalik kepada Yesus Kristus. Kita harus berdoa juga untuk pemuda-pemudi zaman sekarang yang hanya menaruh perhatian kepada masalah pekerjaan, masalah perpacaran. Kita harus berdoa untuk mereka ini. Tuhan, sembuhkan mereka, selamatkan mereka, sembuhkan pemuda-pemudi yang sakit karena hedonisme, materialisme, selamatkanlah mereka ini. Seperti itu, ketika kita berdoa dengan tangisan air mata kita, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan generasi kita, zaman kita. Ketika kita berdoa dengan tangisan air mata, Tuhan pasti akan menyembuhkan, menyelamatkan kampus-kampus dan generasi kita. Ketika kita berdoa dengan tangisan air mata, Allah akan mengubah arus sejarah dunia ini. Persekutuan UBP kembali bangkit, kemudian akan dipakai dalam karya Tuhan secara luar biasa. Tuhan
Berikanlah air mata kepada kami. Berikanlah roh tua yang bertangisan air mata, supaya kami dapat berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke, baik, hari ini kita baca ayat 5. Kita baca sama-sama. Mari kita. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Melalui firman hari ini, kami menyadari bagaimana keadaan kehidupan rohani kami di hadapan Tuhan. Betapa hati kami menjadi kering keras, sehingga sudah lama kami tidak pernah menangis di hadapan Tuhan. Padahal dalam kehidupan kami begitu banyak masalah pergumulan hidup yang betul-betul tidak sanggup kami pecahkan dengan kekuatan kami. Tuhan, kasihilah kami, berikanlah roh tua yang bertangisan air mata, supaya kami jangan menyerah, jangan binasa, jangan mundur, tapi walaupun bagaimanapun besarnya masalah dan tantangan yang kami hadapi, kami pun mengalihkan muka kami ke arah dinding, berharap kepada Tuhan saja, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempertaruhkan nyawa kami, supaya melalui doa yang sungguh-sungguh kami dapat menggerakkan hati Tuhan, biar kami dapat membuat hati Tuhan terharu, sehingga segala masalah kami, pokok doa kami, biar dapat dikabulkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan berikan roh doa yang bernyata kepada kami, kepada persekutuan kami, sehingga ketika keadaan kami baik maupun tidak baik, kami selalu datang kepada Tuhan, berkumpul di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga melalui doa kami menyelamatkan zaman ini, bangsa ini, supaya kami dapat berguna di hadapan Tuhan. Ketika kami melayani Letri Paskah 2014 pun, Tuhan berikanlah tangisan air mata di hati kami, sambil melihat pemuda-pemudi yang sebentar lagi akan binasa, karena mereka ditipu oleh materialisme dan hedonisme, supaya untuk mendoakan mereka, biar kami dapat berdoa dengan tangisan air mata. Tuhan, kami percaya ketika hari itu kami lakukan, seperti Tuhan berkenan kepada Hizkia, kepada Hana, Tuhan juga mendengar doa kami. Segala pokok doa kami semuanya dapat dikabulkan oleh Tuhan. Letri Paskah pun diberkati oleh Tuhan secara berlimpah-limpah, sehingga banyak jiwa yang dapat datang mengenal kebenaran Tuhan. Mereka bertobat, berpaling kepada Tuhan, kemudian mereka dibesarkan sebagai hamba Tuhan yang tangguh, kemudian menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk karya yang mulia ini, di antara kami, jangan membiarkan satu orang pun yang seperti penonton, tapi berikanlah mental tuan rumah kepada kami semua, sehingga kami sehati sepikir dapat melayani karya Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.